إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون صدق الله العظيم وبلغ رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa dalam arti kata menjalani perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan dari manusia tidak bersyukur kepada Allah. Setidaknya ada 5 ayat Al-Qur'an yang menyatakan demikian, yaitu surat Al-Baqarah ayat 243, surat Yunus ayat 60, surat Yusuf ayat 38 dan surat Al-Mu'min ayat 61 dan surat An-Naml ayat 73 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna rabbaka lazu fadlin 'alan nasi walakinna aktsarahum la yashkurun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia yang tidak bersyukur. Ada 3 situasi di mana orang merasa berada dalam kesulitan atau kekurangan, dan gara-gara kesulitan-kesulitan itulah orang tersebut enggan untuk bersyukur. Pertama, kesulitan sebagai akibat dari kemalasannya. Orang seperti ini pada dasarnya telah menzalimi dirinya sendiri dengan cara menghalangi dirinya dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jika dia sampai enggan untuk bersyukur, itu namanya tak tahu diri, sudah malas. Kemudian saat rezekinya seret, dia malah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan menyebut dirinya sebagai orang-orang yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan manusia sebenarnya tidak berada dalam 2 situasi di atas. Kebanyakan manusia cukup rajin bekerja karena bekerja adalah salah satu sifat naluriah manusia. Orang umumnya merasakan tidak nyaman dalam situasi menganggur. Situasi kedua juga bukan hal yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Semua manusia, tidak sedikit manusia sepanjang hidupnya dizalimi oleh orang lain atau terus-terusan ditimpa bencana. Yang sering terjadi adalah situasi ketiga, yaitu orang merasa berada dalam situasi yang sangat sulit, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Kebanyakan manusia gagal melihat berbagai macam kenikmatan berlimpah ruah yang Allah anugerahkan kepadanya. Kebanyakan manusia adalah kufur, menutupi nikmat dan artinya tidak bersyukur. Orang yang gagal bersyukur bisa dipastikan bukan orang yang berbahagia, karena ia selalu bersedih, khawatir dan tertekan. Makin gagal bersyukur, ia akan makin tidak bahagia. Puncaknya, ia akan memiliki jiwa yang labil. Kalau pada saat hidupnya dan kecukupan,
saja ia banyak berkeluh kesah, apalagi jika ia ditimpa musibah. Sedikit saja ada masalah yang menimpanya, ia akan merasa sudah terjebak ke dalam lubang lumpur penderitaan. Ia merasa hidupnya sia-sia. Ketidakmampuan bersyukur juga menjadi indikasi keimanan sangat rendah atau malah tidak punya keimanan kepada sifat Maha Pengasih Allah. Seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala beserta segala sifat baiknya tidak mungkin tidak bersyukur dalam situasi apapun. Jika ia diderita penyakit maha berat dan tidak bisa disembuhkan, ia yakin bahwa rasa sakitnya itulah malah menjadi sebab perguguran dosa-dosanya. Penyakit yang dideritanya malah menjadi jalan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ia terlilit urusan ekonomi yang pelik, ia akan terus berusaha karena ia sangat yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan beban yang tidak mampu dipikul. Jika ada yang menyakiti hatinya, ia yakin bahwa sikap sabar yang ditunjukkannya akan menjadi sebab kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika ia ditimpa musibah, ia akan teringat dengan kisah Nabi Ayub alaihi salam yang ditimpa musibah luar biasa berat, dan faktanya musibah itu bisa ditanggung oleh manusia. Bahkan saat Nabi Ayub alaihi salam ditimpa rentan bencana luar biasa berat, ia tetap menyuruh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Ar-Rahmanur Rahim, yang artinya Tuhan yang Maha Penyayang di antara para penyayang, sebagaimana yang bisa kita baca kisahnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 83. Ungkapan syukur itu tak cukup di lisan saja, walau bersyukur dengan lisan adalah salah satu ungkapan syukur, tetapi syukur yang lebih tinggi dari itu adalah saat kita menggunakan kalimat Allah di jalan Allah. Berapa banyak kita melihat pejabat yang korupsi di negeri ini, merugikan masyarakat dan juga merugikan negara ini. Kemudian setelah itu si penjabat mengundang ribuan orang dalam acara tasyakuran dari hasil korupsi tadi. Dia ingin mengelabuhi Allah Subhanahu wa taala dan ingin menggambarkan di hadapan orang-orang sebagai orang yang bersyukur. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang keliru, karena saat dia tidak mengambil nikmat itu dari jalan yang halal, dia tidak termasuk sebagai orang-orang yang bersyukur, karena yang bersyukur adalah yang mendapatkan dari jalan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengeluarkannya di jalan Allah. Berapa banyak orang yang merusak di negeri ini kemudian melakukan ibadah umroh, dia berpikir dengan melakukan ibadah dia tercatat sebagai orang-orang yang bersyukur, padahal ibadah itu dilakukan setelah dia melakukan kejahatan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain di mana orang-orang bersyukur dengan lisannya tetapi perbuatannya tidak mencerminkan rasa syukur itu sedikit pun. Negara ini adalah negara yang kaya raya, tetapi jika dikelola oleh orang-orang yang tidak bersyukur, maka walaupun negeri ini kaya, penduduknya akan hidup miskin. Kita perlu orang-orang yang bersyukur agar nikmat yang Allah tebarkan di negeri ini bisa dinikmati oleh seluruh kalangan, dan pada akhirnya penduduk negeri ini akan tergolong hamba yang bersyukur. Jika sudah termasuk hamba yang bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan tambahan nikmat bagi negeri ini sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, La in syakartum la azidannakum, Shadaqallahul azim. Yang artinya, jika kalian bersyukur, niscaya kami tambah nikmat atas kalian. Quran surat Ibrahim ayat 7. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.